Standar Operational Procedure atau SOP merupakan pedoman kerja yang sangat penting dalam dunia pangan. SOP membantu memastikan setiap proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan dilakukan secara konsisten, higienis, dan sesuai standar keamanan pangan. Penerapan SOP bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi, menjaga mutu bahan baku, serta melindungi konsumen dari resiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak aman. Dalam usaha kuliner, keamanan pangan bukan hanya tentang cita rasa, tetapi juga tentang bagaimana setiap langkah kerja dilakukan dengan benar dan bersih. Keamanan produk pangan. Keamanan produk pangan adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap makanan aman untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Keamanan pangan mencakup pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik sepanjang rantai produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, dan yang pertama ada bahaya biologis. Bahaya ini berasal dari mikroorganisme patogen seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria yang dapat menyebabkan keracunan atau infeksi. Pencegahannya dapat dilakukan melalui sanitasi, suhu penyimpanan yang tepat, serta kebersihan pekerja dan peralatan. Yang kedua ada bahaya kimia, di mana ini meliputi residu pestisida, logam berat, dan bahan tambahan pangan berlebih. Pengendaliannya dilakukan dengan penerapan batas maksimum residu dan penggunaannya bahan sesuai dengan regulasi BPOM. Serta yang ketiga ada bahaya fisik, di mana seperti serpihan logam, kaca, atau plastik dicegah dengan penggunaan detektor logam, saringan, dan kontrol kualitas selama produksi. Untuk memahami lebih jauh penerapan SOP dan keamanan pangan dalam dunia nyata, kami melakukan observasi pada dua tempat makan yang cukup populer di wilayah ini, yaitu STL Creamy dan Ayam Pak Gede. Hasil pengamatan yang dilakukan, kami menemukan beberapa SOP yang telah diterapkan dengan baik untuk menjaga kebersihan, mutu produk, dan kenyamanan konsumen. Berikut penjelasannya. SOP yang telah diterapkan oleh tempat makan Ayam Gebuk. Yang pertama ada penggunaan bahan baku yang berkualitas. Tempat makan Ayam Gebuk ini telah menerapkan pemilihan bahan baku yang baik sebagai salah satu standar mutu produknya. Minyak goreng yang digunakan selalu baru dan dalam kondisi yang bersih, tidak digunakan berulang kali secara berlebihan. Bumbu-bumbu yang dipakai disimpan di dalam wadah tertutup untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesegaran dari bumbu tersebut. Sedangkan ayam yang digunakan adalah ayam segar yang dibeli setiap hari dari pemasok yang terpercaya. Hal ini dilakukan untuk menjaga cita rasa, tekstur, dan keamanan pangan dari ayam gebuk. Kedua, penerapan kebersihan peralatan makan dan area makan. Peralatan makan seperti piring, sendok, gelas, dan garpu dicuci menggunakan air mengalir dan sabun sebelum digunakan oleh konsumen. Area dapur juga rutin diperhatikan dengan membersihkan meja kerja, tempat masak, dan peralatan yang digunakan untuk memasak selalu dicuci setelah dipakai. Penerapan ini digunakan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kehigienisan produk makanan ayam gebuk. Tiga, penyediaan tempat fasilitas cuci tangan. Tempat makan ayam gebuk ini menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir bagi karyawan dan konsumen. Hal ini menjadi salah satu penerapan prinsip sanitasi dasar untuk mencegah penyebaran kuman atau bakteri dari pangan ke makanan. Pekerja juga diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah proses pengolahan makanan untuk menjaga keamanan dan kehigienisan produk ayam. Di bagian dapur secara keseluruhan sudah tertata baik dan cukup rapi.
peralatan memasak, serta area kerja sudah terorganisir dengan baik. Namun, pada pengamatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam kebersihan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar kebersihan di lingkungan dapur itu terus ditingkatkan, supaya menghasilkan produk yang higienis dan menghasilkan olahan makanan yang baik. Ini aku mau menjelaskan tentang SOP yang sudah diterapkan dalam proses produksi exterior cleaning. Yang pertama yaitu menggunakan bahan yang higienis. Semua bahan yang digunakan dalam proses dalam keadaan bersih dan aman. Bahan yang diperoleh dari sumber yang terpercaya disimpan dengan baik serta dicek sebelum digunakan untuk memastikan tidak ada kotoran atau bahan yang bisa menyebabkan kontaminasi. Dengan digunakannya bahan yang higienis dapat menjaga kualitas dan keamanan produk exterior cleaning. Lalu yang kedua yaitu menerapkan kebersihan tempat. Nah, ini juga sangat penting. Tempat produksinya atau area kerja sudah dalam kondisi bersih, mulai dari lantai, meja kerja hingga peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, es teler yang dijual di pinggir jalan memiliki potensi yang baik karena lokasinya itu strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, perlu dilakukan beberapa perbaikan agar usaha ke depan itu lebih baik dan berkembang. Terutama pada aspek kebersihan harus diperhatikan, seperti menjaga meja dan area sekitar tetap bersih, serta tempat masing-masing buah atau bahan untuk es telernya ditutup agar terhindar dari debu ataupun asap kendaraan, supaya es teler yang dijual itu higienis. Kesimpulannya, keamanan produk pangan merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari berbagai bahaya biologis, kimia, dan fisik yang dapat muncul selama proses produksi hingga konsumsi. Upaya menjaga keamanan pangan dilakukan melalui penerapan sistem seperti GMP, SOP, dan HACCP yang berfokus pada pencegahan kontaminasi sejak awal. Selain itu, tanggung produsen dan pemerintahan, konsumen juga berperan dalam menjaga keamanan pangan melalui penyimpanan, pengolahan, dan penyajian yang benar. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, mutu dan keamanan pangan terjamin sehingga masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang sehat dan aman.